Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kelompok 10 bersama dengan saya Alia dengan MPN 202414500280 bersama dengan rekan saya. Muhammad Rizky dengan NPM 202414500266. Kali ini kami akan membahas tentang keberagaman makhluk hidup untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar dengan dosen pengampuh Ibu Mima Nijma SEMM. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Selamat menyimak. Keragaman makhluk hidup Ilmu Kealaman Dasar. Apa saja yang akan kita bahas? 1. Menjelaskan manfaat dan nilai keragaman makhluk hidup. Mengidentifikasi pengaruh kegiatan manusia terhadap keragaman makhluk hidup. 3. Studi kasus, contoh, hasil penelitian. Mari kita telusuri dunia yang menakjubkan dari keragaman makhluk hidup. Memahami manfaatnya dan bagaimana sih peran kita ini sebagai manusia dalam melestarikannya. So, stay tune ya. Nah, kita akan membahas manfaat keragaman makhluk hidup. Apa saja ya manfaatnya? Manfaat yang pertama itu ada sumber daya alam. Keragaman makhluk hidup merupakan sumber daya alam yang sangat berharga, seperti obat-obatan, makanan, dan bahan baku industri. Manfaat yang kedua, pengendalian ekosistem. Keragaman makhluk hidup berperan dalam pengendalian ekosistem, seperti pengendalian hama, penyerbukan tanaman, dan juga penguraian bahan organik. Kemudian ada manfaat dari keragaman makhluk hidup ini yang ketiga, yaitu pariwisata dan ekonomi. Keragaman makhluk hidup dapat menjadi daya tarik pariwisata dan sumber pendapatan. Nilai-nilai keragaman makhluk hidup. 1. Nilai ekologis. Keragaman makhluk hidup memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi karena berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlangsungan kehidupan di bumi. 2. Nilai ekonomis. Keragaman makhluk hidup memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena dapat menjadi sumber pendapatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 3. Nilai sosial dan budaya. Keragaman makhluk hidup memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat tinggi karena dapat menjadi sumber inspirasi, pendidikan, dan rekreasi bagi masyarakat, serta dapat menjadi bagian dari tradisi, kepercayaan, dan identitas budaya masyarakat. Pengaruh kegiatan manusia dari sisi negatif. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Mengakibatkan hilangnya habitat bagi banyak spesies, menyebabkan gangguan pada rantai makanan dan keseimbangan ekosistem. 2. Pemburuan hewan liar. Dapat menyebabkan kelangkaan atau kepunahan spesies tertentu, mengganggu keseimbangan ekosistem karena mengubah populasi hewan dan tumbuhan. 3. Pembuangan limbah beracun. Mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan terutama di ekosistem perairan. Dapat menyebabkan pencemaran yang merusak habitat alam. Nah, setelah kita melihat dari sisi negatifnya, pengaruh kegiatan manusia juga bisa kita lihat dari sisi positifnya. Yang pertama itu ada perlindungan habitat. Upaya untuk melindungi spesies langka dan habitatnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Kemudian, pengaruh kegiatan manusia yang kedua adalah reboisasi dan penghijauan. Membantu memulihkan habitat yang rusak dan meningkatkan keanekaragaman spesies, menyediakan tempat tinggal bagi berbagai spesies flora dan fauna. Pengaruh kegiatan manusia yang ketiga ini program edukasi dan lingkungan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, mendorong tindakan positif untuk melestarikan lingkungan. Tadi kasus yang pertama ini adalah penebangan hutan di Amazon. Hutan Amazon adalah rumah bagi 10% spesies tumbuhan dan hewan di dunia.
Kemudian hutan hujan tropis ini juga memainkan peran penting dalam siklus air global dan mengatur iklim, serta deforestasi untuk perkebunan dan penebangan ilegal mengancam ekosistem Amazon dan spesies yang hidup di dalamnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lebih dari 17% hutan Amazon telah hilang dalam beberapa dekade terakhir, yang mengakibatkan penurunan populasi spesies seperti jaguar dan berbagai jenis burung. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa hilangnya hutan dapat mengganggu siklus air dan meningkatkan emisi karbon. Institut Riset Ruang Angkasa Nasional Brazil atau INPI melaporkan bahwa total hutan seluas 13.235 km persegi hilang dalam periode tersebut. Menteri Lingkungan Hidup Brazil Joaquim Leite mengatakan data tersebut merupakan tantangan yang harus dia tangani. Deforestasi Amazon di Brazil telah meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Jair Bolsonaro, di mana pemerintah mendorong kegiatan pertanian dan pertambangan di hutan hujan tersebut. Limbah kimia pabrik, pencemaran Sungai Cisadane. Pabrik-pabrik yang beroperasi di bantaran Sungai Cisadane diduga membuang limbah cair yang mengandung B3 ke sungai itu. Hal ini berdampak bagi warga lokal yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane, salah satunya di wilayah Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Masalahnya warga masih menjadikan air Sungai Cisadane sebagai sumber air sehari-hari. Pipa itu diduga merupakan saluran pembuangan limbah hasil aktivitas di tempat pengolahan. Namun tak terlihat ada aktivitas pengolahan sampah di lokasi pabrik maupun limbah yang dialirkan ke Sungai Cisadane melalui pipa tersebut. Air Sungai Cisadane yang sebelumnya bercampur cairan berwarna merah kini sudah kembali berwarna coklat. Semua itu kimianya pada terjun ke kali semua, pembuangannya itu. Ikan pasti pada mabok, pada mati akibat limbah itu. Itu kan kalau lagi limbah kan airnya hitam kayak got. Itu dipakai mandinya gatel. Sama baju kalau dipakai nyuci itu bau.
Kalau dia melewati daerah industri, nah disitulah beban pencemarnya cukup tinggi ya. Tentunya akan memberi beban pencemar pada sungai, khususnya ini Cisadane ya sangat berat. Oke, di bab terakhir ini, langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bertindak. Nah, yang pertama menjadi konsumen yang bijak. Please, kita ini sebagai manusia itu harus menjadi konsumen yang bijak. Pilih produk yang ramah lingkungan dan tidak mengancam satwa liar. Sekarang itu sudah banyak banget sampah-sampah yang mulai didaur ulang, diproses kembali untuk bisa diuraikan kembali, dan kita juga harus bisa mencegahnya dengan memilih produk yang ramah lingkungan. Kemudian langkah selanjutnya apa? Berpartisipasi dalam aksi konservasi, bergabung dalam kegiatan penanaman pohon atau membersihkan lingkungan. Ini penting banget dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Lingkungan yang tempat yang kita tinggali atau lingkungan yang kita lewati sekitar kita itu harus terus bersih ya, agar tidak mencemari lingkungan dan tidak mengakibatkan bencana alam. Dan kita juga harus reboisasi penanaman pohon. Oke, langkah selanjutnya itu berbagi pengetahuan. Ceritakan tentang pentingnya keberagaman makhluk hidup kepada keluarga dan teman-teman, dan juga yang lain-lain. Ya, kita harus terus berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, bagaimana pentingnya keberagaman makhluk hidup, terutama di Indonesia, di tanah air kita. Gimana pembahasannya? Sekarang paham kan? Banyak sekali keragaman makhluk hidup di dunia, terutama di Indonesia. Baik manfaatnya, nilainya, pengaruhnya, dan tadi kita sudah melihat studi kasusnya. Nah, dengan demikian kita dapat memahami bahwa keragaman makhluk hidup memiliki manfaat dan juga nilai yang sangat tinggi. Kita harus terus melestarikan dan menghargai keragaman makhluk hidup. Itu saja pembahasan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan menyimaknya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.